Meski semua paham kalau gorengan itu tak baik untuk kesehatan, banyak orang memilih tutup mata dan tetap menjadikan gorengan sebagai camilan lezat seolah tiada banding. Lalu, kenapa sih gorengan bisa seenak itu sampai-sampai diminati banyak kalangan? Hampir semua sepakat, nggak afdol rasanya kalau buka puasa nggak pakai gorengan. Tapi kalian pernah terpikir nggak sih, sejak kapan masyarakat Indonesia mulai menyukai makanan yang digoreng? Dan dari mana ya asalnya teknik menggoreng masakan ini? Penasaran? Ikuti saya. Melansir survei bertajuk Embracing Ramadan 2022 oleh platform riset Populix, gorengan menjadi makanan teratas yang paling banyak dipilih responden sebagai menu berbuka puasa. Lalu, mengapa orang Indonesia suka gorengan? Yang pertama, gorengan disebut-sebut sebagai camilan yang nikmat dengan cita rasa gurih dari makanan yang digoreng. Seperti kita tahu, makanan berminyak memang rata-rata enak dan gurih. Nah, menggoreng ini dia adalah salah satu teknik masak yang paling disukai di dunia. Kenapa? Karena ketika kita menggoreng atau menggunakan lemak, makanan menjadi lebih gurih, menjadi lebih enak, menjadi lebih garing. Dan ini biasanya membuat cita rasa di mulut itu menjadi lebih istilahnya ngangenin deh. Orang tuh lebih suka suatu makanan yang agak garing gitu. Kebanyakan orang ya, walaupun ada yang tidak suka juga. Gorengan bisa dipadukan dengan makanan apa saja. Tak hanya dilahap secara langsung, banyak orang mengombinasikan kudapan ini dengan makanan lain, bahkan sebagai lauk makan. Makan gorengan juga tampaknya sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Mengonsumsi gorengan sudah dilakukan banyak orang sejak kecil. Selain memberi rasa kenyang, camilan ini juga cocok dinikmati kapan saja dari pagi hingga malam hari. Namun yang membuat gorengan lebih populer di Indonesia adalah saat minyak goreng dirasa cukup murah. Melimpahnya bahan baku berupa minyak kelapa sawit membuat orang Indonesia suka menggoreng makanan. Begitu udah mulai tahun 80-an, minyak udah jadi lebih murah, minyak jelantah juga kondisinya tidak terlalu buruk gitu. Dalam arti harganya juga masih boleh dibilang sangat efisien dulu. Orang dagang udah mulai banyak buat gorengan gitu. Tapi mulai boomnya itu, kalau saya ingat adalah tahun 90-an. 89, 90 tuh di mana-mana gorengan udah banyak. Bagi pedagang gorengan, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu. Penjual gorengan meningkat berkali lipat saat bulan Ramadan. Kusnadi salah satunya. Omset penjualannya pun bisa naik sampai 3 kali lipat ketika bulan Ramadan. Biasanya Kusnadi hanya menjual ratusan gorengan saja, namun saat Ramadan ia bisa menjual ribuan gorengan dalam sehari. Dari pisang molen, tahu, bakwan, cireng, sampai combro. Ada nggak sih Pak teknik menggoreng khusus Pak untuk gorengan ini supaya gorengannya nikmat? Tergantung bumbunya. Terus kita nggak pakai kemiri gitu doang. Nggak pakai kemiri. Itu untuk gorengan apa Pak? Semua nggak pakai kemiri. Kenapa emang Pak? Nggak pakai kemiri? Kemiri gampang asem. Harga gorengan yang murah, rata-rata 5.000 dapat 4 gorengan, menjadikan kudapan ini digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Kenikmatan gorengan tentu tak hanya dari bahan baku ataupun bumbu dari suatu jenis gorengan. Minyak serta proses dalam menggorengnya pun jadi hal yang sangat penting untuk menentukan suatu gorengan terasa nikmat atau tidak. Biasanya orang banyak yang ngomong nih kalau misalkan bikin gorengan yang nikmat, minyak kalau goreng beberapa kali. Itu bener nggak sih Pak? Enggak, yang penting minyak jangan nginep aja. Jangan nginep, jangan pakai minyak bekas. Kenapa tuh Bang? Ya nggak enak lah. Harus setiap hari harus ganti. Ya kalau bagus tuh ketara ini goreng selalu bening. Jadi nggak hitam. Dalam sehari, Pak Kusnadi menggunakan 19 liter minyak untuk menggoreng segala jenis gorengan yang ia jual.
Sekali menggoreng, kualinya bisa menampung sekitar 50 gorengan. Teknik memasak gorengnya sama. Jadi seperti bakwan, comro, pisang molen, itu harus digoreng dalam keadaan minyak yang belum panas. Karena kalau misalkan digoreng dalam keadaan minyak panas, dia nanti pas matangnya tuh nggak merata, cuma luarnya aja yang matang. Teknik menggoreng di Asia berasal dari orang Tionghoa. Teknik menggoreng stir frying atau disebut jianzhou adalah teknik masak dengan cara menumis makanan dengan cepat menggunakan sedikit minyak dan suhu api tinggi. Sedangkan teknik deep frying atau disebut za adalah teknik masak dengan merendam makanan ke dalam minyak goreng yang banyak di suhu tinggi. Nah, kalau saya selalu menyarankan minyaknya memang harus kerendam. Kenapa? Karena kalau misalnya menggoreng dengan minyak terendam itu cenderung memang minyaknya yang keangkat malah jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena lebih panas. Kalau minyaknya sedikit, biasanya satu warnanya jadi nggak rata, bolak-baliknya juga jadi nggak bagus. Udah gitu juga cenderung minyaknya jadi overheat, ya karena panasin apa segala macamnya jadi kurang bagus lah. Tak cuma teknik, orang Tionghoa juga mengenalkan kuali serta alat penggorengan kepada masyarakat Nusantara yang baru menggoreng makanan setelah pemanfaatan buah kelapa menjadi minyak dan masuknya kelapa sawit pada abad ke-19. Jauh sebelum industri kelapa sawit menjamur seperti sekarang, orang-orang Nusantara saat itu masih memproduksi minyak kelapa secara tradisional. Serat Sentini 1814 menyebutkan hidangan makanan untuk sajian upacara pernikahan di Keraton Surakarta cukup beragam, mulai dari makanan yang dibakar, dikukus, diasap, hingga digoreng. Hal ini diperkuat dalam catatan seorang pengusaha kolonial, Justus van Maurik, yang melawat ke Jawa pada abad 19. Yang menyaksikan di pinggir jalan saat itu telah banyak berseliweran pedagang dan warung kecil yang menghidangkan berbagai sajian termasuk ikan goreng.